Selamat datang kembali. Hari ini kita akan berbicara tentang kebebasan dan tanggung jawab. Gitu. Seorang filsuf namanya Agustinus, dia hidup pada tahun 354 sampai 430 sebelum Masehi, berbicara, jika tidak ada yang bertanya, saya tahu. Jika harus menjelaskan, maka saya tidak tahu. Gitu. Ini menarik apa yang dia bicarakan, karena ini adalah pengetahuan keseharian yang kita tahu. Tetapi misalnya, begitu Anda diminta untuk menjelaskan apa itu cinta, misalnya, iya caramu menjelaskan apa itu cinta. Nah, pembahasan ini akan bergerak gitu ya, karena kita akan membicarakan tentang pengetahuan eksplisit dan pengetahuan implisit. Gitu. Ilmu-ilmu empiris itu akan mengacu pada pengalaman lahiriah. Empiris itu didasarkan pada fakta-fakta yang tampak bagi semua orang, gitu. Sementara pengalaman batin Anda adalah yang dialami tentang diri Anda sendiri, dan hal itu tidak pernah terbuka pada orang lain, gitu. Henry Bergson mengatakan bahwa kebebasan adalah hubungan antara aku konkret dan perbuatan yang dilakukannya, gitu. Nah, menurut teori tentang kebebasan dan tanggung jawab, kebebasan itu terbagi menjadi setidaknya ada dua. Kebebasan sosial politik dan kebebasan individu. Kebebasan politik itu merupakan kebebasan, misalnya rakyat lawan kekuasaan yang absolut, itu bicaranya sosial politik. Kebebasan merdeka, gitu ya, sebuah negara merdeka dengan terkolonialisasi, itu kebebasan sosial politik. Sementara kebebasan individu itu lebih beragam. Pertama, bicara tentang kesewenang-wenangan. Bebas dari kesewenang-wenangan, itu kebebasan individu. Kemudian kebebasan fisik, yang artinya Anda bisa bergerak kemanapun Anda mau. Ada kebebasan yuridis. Kebebasan yuridis itu Anda secara hukum, gitu, Anda itu orang bebas. Yang keempat, ada kebebasan psikologis. Ini lebih complicated lagi, karena yang namanya kebebasan psikologis itu kan Anda secara fisik bebas, tetapi pikiran Anda itu terkekang, terhegemoni. Nah, itu juga bukan kebebasan, bukan bentuk kebebasan, gitu. Kemudian ada kebebasan moral dan kebebasan eksistensial. Kita bahas secara detail dulu. Kalau kita bicara kesewenang-wenangan, gitu, bebas itu diartikan sebagai dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hati. Kan arbitrary, sesuka-sukanya, gitu. Bebas diartikan sebagai tindakan yang terlepas dari semua kewajiban. Itu kesewenang-wenangan, kebebasan yang sewenang-wenang, gitu. Kesewenang-wenangan itu menghasilkan kebebasan yang semu. Karena sebetulnya di dalam kebebasan yang sewenang-wenang Anda pasti tidak bebas. Kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang terikat pada norma dan aturan. Contohnya misalnya begini. Kalau misalnya Anda ugal-ugalan di jalan raya, kan saya orang bebas. Saya membayar pajak, berarti saya boleh dong seenaknya berjalan di jalan raya, gitu. Menjadi kebebasan semu karena pada saat yang sama ada kebebasan orang lain. Kalau Anda misalnya ngawur-ngawuran di jalan raya kemudian ketabrak, gitu, artinya kebebasan Anda ini kan tidak membawa faedah kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya kebebasan fisik. Kebebasan fisik itu artinya bebas, tidak ada paksaan atau rintangan dari luar, gitu. Nah, ini kenapa yang kemudian membawa seorang penyair dari Jerman namanya Friedrich Schiller itu mengatakan manusia diciptakan bebas. Ia akan tetap bebas walaupun lahir terbelenggu, gitu. Karena kebebasan fisik ini tidak berhubungan dengan kebebasan yang ada di dalam mental Anda, gitu. Orang yang dapat bergerak bebas belum tentu bebas secara sesungguhnya. Karena kalau dia misalnya punya beban-beban moral, dia tertekan, itu belum tentu dia bebas secara moral, gitu. Kemudian ada yang namanya kebebasan yuridis. Kebebasan diartikan sebagai syarat-syarat fisik dan sosial yang perlu dipenuhi agar kita dapat menjalankan kebebasan kita secara konkret. Kebebasan yuridis menandai situasi kita sebagai manusia
Contohnya misalnya kebebasan manusia bersifat berhingga, karena itu membutuhkan ruang lingkup di mana ia bisa dijalankan. Gitu. Misalnya kalau di Indonesia gitu, ada peraturan belok kiri jalan terus misalnya. Nah di luar negeri, di negara lain yang aturan hukumnya berbeda, nggak ada tuh aturan belok kiri jalan terus atau boleh menyeberang di sembarang jalan. Nah ini aturan-aturan yang mengatur kebebasan secara yuridis. Ada dua macam kebebasan yuridis. Pertama, kebebasan berdasarkan hukum kodrat. Kebebasan yang berkaitan dengan martabat manusia. Contohnya adalah kebebasan untuk berpikir. Tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk berpikir. Kemudian kebebasan beragama. Tidak ada atau tidak boleh ada yang menghalangi orang untuk percaya terhadap sesuatu. Macam kebebasan yang kedua adalah kebebasan yang didasarkan pada hukum positif. Kebebasan yang berdasarkan produk undang-undang. Gitu. Contohnya, peraturan lalu lintas diciptakan agar orang dapat bergerak bebas. Anda kan nggak bisa bergerak bebas ketika tiba-tiba ada orang lawan arus. Ada orang misalnya berhenti di tengah jalan. Gitu. Kemudian bentuk kebebasan yang ketiga adalah kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk mengembangkan serta mengarahkan kehidupannya. Ini sering dipahami sebagai free will, kehendak bebas. Free will itu berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berasio. Artinya bisa berpikir, gitu. Aspek penting di dalam kebebasan psikologis adalah kebebasan dan kemungkinan untuk memilih. Kebebasan tidak hanya mencakup pemilihan, namun juga kesetiaan akan kemungkinan yang telah dipilih. Jadi yang namanya kebebasan psikologis itu Anda secara sadar di dalam pikiran Anda, di dalam benak Anda, untuk memilih berdasarkan resiko-resiko yang akan Anda tanggung berdasarkan pilihan Anda. Hakikat dari kebebasan psikologis adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri, autodeterminasi, penentuan aku oleh aku. Artinya, psikologis Anda tidak tertekan oleh orang lain, gitu. Nah, kemudian ada berikutnya adalah kebebasan moral. Kebebasan moral mengandalkan kebebasan psikologis. Kalau tidak ada kebebasan psikologis, kemungkinan kebebasan moral juga tidak bisa terjadi. Tanpa kebebasan psikologis, tidak mungkin ada yang namanya kebebasan moral. Namun, jika terdapat kebebasan psikologis, belum tentu juga terdapat kebebasan moral. Kebebasan psikologis berarti bebas gitu aja. Sementara kebebasan moral itu berarti Anda secara sukarela gitu bersikap atau bertindak berdasarkan pertimbangan moral, bukan karena disuruh. Nah, yang terakhir ada yang namanya kebebasan eksistensial. Kebebasan eksistensial ini berbicara tentang bentuk kebebasan tertinggi dari manusia. Orang yang bebas secara eksistensial seakan-akan itu memiliki dirinya sendiri. Gitu. Kebebasan eksistensial itu dicapai melalui taraf otonomi, pendewasaan, otentisitas, dan kematangan rohani. Gitu. Kalau kita kembali melihat pada 6 tahap kebebasan Colbert yang kemarin kita sudah bahas, tahap kebebasan eksistensial ini sampai pada tahap ke-6. Ketika orang sudah tidak lagi berbicara tentang aku, gitu. Tetapi tentang bagaimana aku ini bisa berfungsi untuk greater good. Nah, kalau kita bicara tentang kebebasan, kita juga berbicara tentang batas-batas kebebasan. Karena tadi, kebebasan yang tanpa batas sebetulnya adalah kebebasan yang semu. Jean-Paul Sartre itu mengatakan bahwa tidak ada batas lain untuk kebebasan daripada batas-batas yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Pertama, batas kebebasan itu faktor dari dalam. Kemudian faktor lingkungan, kebebasan orang lain, dan kebebasan generasi mendatang. Kalau kita bicara tentang faktor yang membatasi kebebasan dari dalam, kita bicara tentang segala faktor yang muncul dari kondisi manusia itu sendiri. Misalnya, keterbatasan fisik, atau keterbatasan umur, keterbatasan gender. Kondisi psikis tentu saja berkaitan dengan kecerdasan, kemudian watak manusia.
Kalau kita berbicara tentang batas kebebasan dari sisi lingkungan, itu segala faktor yang muncul dari kondisi di luar manusia itu sendiri. Misalnya iklim, faktor sosial ekonomi, gitu. Kemudian pembatasan kebebasan yang berikutnya adalah kebebasan orang lain. Kebebasan saya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Bukan kebebasan ketika saya bebas, sehingga tidak ada kebebasan untuk orang lain. Gitu. Anda tidak bisa menyatakan bahwa kita hidup di dalam dunia bebas ketika masih ada orang yang tidak bebas. Gitu. Kemudian pembatasan kebebasan berikutnya adalah generasi mendatang. Kebebasan manusia itu dibatasi oleh masa depan manusia. Kalau kita bebas tanpa memikirkan generasi yang selanjutnya, ya sudah, hutan itu kita tebangi aja semua. Kenapa? Ya kan nanti kita dalam berapa puluh tahun akan mati juga. Kan kita tidak berpikirnya seperti itu. Kebebasan yang hakiki adalah kebebasan yang juga memikirkan kebebasan dalam generasi mendatang yang hidup di dalam jangka waktu yang berbeda. Gitu. Nah, karena tadi pada kebebasan kita sudah berbicara kebebasan generasi mendatang, kita akan sampai pada pembahasan tentang tanggung jawab. Gitu. Bertanggung jawab itu artinya mengambil tanggung jawab pada sesuatu yang Anda sebabkan, gitu. Untuk menjadi bertanggung jawab, tidak cukup orang tersebut menjadi penyebab, tetapi perlu juga ada orang yang menjadi penyebab bebas. Contohnya misalnya kayak gini. Kalau Anda ugal-ugalan di jalan, gitu, kemudian karena ada orang menghindari ugal-ugalannya Anda, orang tersebut kemudian menabrak orang lain. Nah, Anda itu adalah penyebab bebas dari sebuah tindakan. Jadi Anda ikut bertanggung jawab, gitu. Nah, ketika kita mau bertanggung jawab, syaratnya adalah kebebasan. Orang yang tidak bebas itu tidak bisa dimintai tanggung jawab. Contohnya misalnya, ketika Anda disuruh melakukan sesuatu, gitu, misalnya Anda disuruh memukul seseorang, Anda hanya bisa diminta pertanggungjawaban terhadap adegan pemukulannya, gitu. Tetapi Anda tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara moral pada tindakan pemukulannya. Karena Anda cuma disuruh. Ada orang lain tadi, penyebab bebas itu ada orang lain yang bertanggung jawab karena menyuruh Anda. Ini logikanya sama seperti ketika orang di dalam satu kesatuan, kemudian ada komando. Yang harusnya disalahkan adalah yang memberi komando, bukan orang yang melakukan, karena di dalam sebuah struktur orang itu tidak secara bebas berkehendak, gitu. Tanggung jawab itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Ya tadi, tanggung jawab langsung itu biasanya dikenakan pada orang-orang bebas yang mengambil tindakan atau keputusan secara mandiri. Sementara tanggung jawab tidak langsung itu dikenakan pada orang-orang yang menjalankan tugas. Gitu. Nah, dari sini pembicaraan tentang kebebasan dan tanggung jawab ini akan menjadi dasar ketika kita nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan membicarakan tentang teori-teori etika.